Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam bicara ini kita masih membahas soal kemana uang pensiunan PTKS yang kemudian ini olah ya dan dipercayakan untuk kemudian mendapatkan dividen 8% ke koperasi Primkokas yang kemudian ini manajemennya sebetulnya sih harusnya terhubung dan saling terkait begitu ya dengan manajemen PTKS. Saya masih ditemani Kang Isbatullah Alibesa ST selaku Ketua Presidium Front Daulat Pribumi. Nah ini menarik ya, semakin menarik nih Kang Isbat. Ini ada potongan lagi kemudian dari 25% kemarin, kemudian ditawarkan lagi 35%. Lalu apa kemudian jalur selanjutnya nih yang akan ditempuh oleh para nasabah dibersamai dengan teman-teman dari Front Daulat Pribumi untuk memperjuangkan ini? Kita berupaya, memang terus berupaya ya. Artinya kita insya Allah nggak kehilangan harapan, ya, masih tetap semangat karena ini sesungguhnya nanti akan kayak, mohon maaf, kalau urusan Primkokas ini, kasus Primkokas ini seperti kotak Pandora. Jadi ketika dibuka, kita akan mengetahui kemana aliran uang ini. Ya. Ini mengalirnya kemana-mana ini urusannya nih. Dan banyak yang nanti kesangkut dengan kasus ini. Termasuk tidak menutup kemungkinan direksi-direksi, manajemen juga, manajemen koperasi, pengurus koperasi akan nanti juga menjadi tersangka. Sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin terjadi hal seperti itu gitu kan. Ya. Jadi rencananya insya Allah di awal Agustus kami dari Front Daulat Pribumi bersama korban gusuran pemagaran Krakatau Steel dan korban dari Primkokas ini akan menyampaikan aspirasi kita ke Istana Negara. Kemarin kan sudah ke Bursa Efek Indonesia. Kita untuk sampai itu kita ingin sampaikan kepada pemegang saham Krakatau Steel Ya. agar ini nih ada yang salah nih kebijakan di Krakatau Steel. Oke. Nah, kita ingin menyampaikan itu ke para pemegang saham Krakatau Steel. Kalau ke DPRD sudah ya, Kang? DPRD sudah ke surat yang kita juga melayangkan surat secara resmi ke Presiden, ke Menteri BUMN, juga ke Komisi 6 DPR RI gitu kan. Rencananya ada juga tim kita yang mengupayakan untuk bertemu dengan pimpinan Komisi 6 DPR RI ya, yang membidangi tentang BUMN. Gitu. Nah, Kang Isbat ada juga kemudian mungkin agenda yang direncanakan teman-teman untuk bertemu dengan Pak Direktur, Pak Silmi Karim. Nah, ini Sudah pernah kalau dicoba? kita ini sudah membuka pintu yang lebar-lebar kepada saudara Silmi Karim agar ayo kita tabayun, kita diskusi, kita cari solusi. Tapi beliau ini mungkin menganggap kita ini orang yang nggak penting juga. Ngapain sih kita ketemu orang-orang yang suka demo apa segala macam mungkin. Sehingga komunikasi itu nampaknya gagal. Ya, Pak Silmi, mohon maaf. Ya, menurut kita ini terlalu sombong, egonya terlalu tinggi, nggak mau menerima masukan dari pihak lain. Maunya beliau mah kayaknya bukan menerima masukan, tapi menerima dukungan. Ya. Mendukung kebijakan beliau gitu kan. Nah, yang mengkritik kebijakannya ya nggak mau diterima sama beliau. Padahal kita udah membuka pintu lebar-lebar kepada beliau ya sama manajemen Krakatau Steel. Kang Isbat, yang mungkin ini kan masih dugaan ya, Ya. dugaan dan kemudian nanti akan didalami oleh kepolisian dan juga pihak terkait dengan aliran dana Ya. 94 miliar, kita sebut 94 miliar Oke. saja nih. Kemana kira-kira kalau misalnya dari pengamatan teman-teman, apakah kemudian juga dibiayai pada anak-anak perusahaan yang mana? Dan mungkin ada juga yang dicurigai Ya. orang-orangnya. Kalau kita merujuk pada kasus yang lama, ada Bapelkes, KS namanya. Bapelkes. Badan Pelaksana Kesehatan kalau nggak salah ya, Krakatau Steel. Itu juga menghimpun dana kesehatan Krakatau Steel dari karyawan. Jadi Seperti dulu kasus BPJS. ya semodel BPJS-nya lah, cuman ini dikelola oleh Krakatau Steel lewat sebuah lembaga namanya Bapelkes KS. Nah, itu juga dibobol. Dulu ratusan miliar itu, di atas 100 miliar lebih. Ya, karena uang
dana kesehatan itu rupanya diputar, diinvestasikan lah. Misalkan ditaruh di deposito di Bank Indonesia, ditaruh di mana gitu ya, apa di saham, pasar saham, atau di mana, supaya ada keuntungan dari uang yang dihimpun oleh Bapelkes. Nah, termasuk juga dihimpun untuk pembiayaan kerjasama, investasi tertentu gitu, terkait dengan pembiayaan proyek, sehingga kemudian harapannya ada keuntungan, ada pemasukan bagi Bapelkes. Tapi ternyata kemudian Bapelkes KS ini dibobol oleh oknum direksinya sama dengan vendornya, mitranya. Dibobol ratusan miliar gitu. Nah, ini kasusnya nih saya curiga. Ini Primkokas juga hampir sama kasusnya dengan Bapelkes. Ya kan? Sama gitu. Cuman kita belum bisa menyatakan kemana ini alirannya, uang ini. Cuman ada dugaan dari informasi sementara yang kita himpun, bahwa uang 94 miliar itu lari ke anak-anak cucu perusahaan KS. Juga ada dugaan bahwa uang ini juga mengalir dalam proyek blast furnace Krakatau Steel yang sekarang jadi masalah di Kejagung. Nah, kita belum bisa memastikan itu semua, itu baru dugaan, tapi akan kita nanti dorong pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda, agar mengusut tuntas siapa dalang di belakang ini, siapa pihak-pihak yang bermain, agar semuanya dihukum seberat-beratnya. Itu harapan kita. Oke, Kak Isbat, terkait dengan berkas-berkas, bukti dan lain sebagainya, ini sudah masuk ke kepolisian? Sudah di Polda Banten. Oke, ini artinya akan ada pendalaman. Nah, Kang Isbat, ini ada yang menarik. Ternyata kalau kita baca surat dari Primkokas sendiri, ini di akhirnya adalah untuk pendaftaran yang dengan skema 65%, 35% dipotong, ini dibatasi sampai tanggal 31 Juli pendaftarannya, dan hanya 5 miliar. Ternyata ini dibatasi dengan total nilai sebesar 5 miliar. Maksudnya Lalu sisanya 5 miliar seperti gimana? apa? Jumlah pendaftar dibatasi dengan total nilai sebesar 5 miliar rupiah saja. Oh iya. Artinya menarik. Primkokas ini punya uang 5 miliar yang akan dibayarkan kepada korban. Ya. Siapa cepat, siapa dapat. Kan gitu kurang lebih. Tapi dengan skema tetap potongan tadi ya. Potongan 35%. 35%. Inilah saya kira, ya, ini saya jujur secara sebagai sebagai manusia, ya. Melihat kondisi kayak gini nih, luar biasa, saya nggak bisa kayak speechless gitu, nggak bisa ngomong saya. Kok sejahat ini caranya gitu, manajemen koperasi dan manajemen PT Krakatau Steel. Saya nggak ada kepentingan apapun terkait dengan korban itu, tidak ada. Cuma saya dulu punya riwayat, punya sejarah. Ayah saya dulu operator di Krakatau Steel. Operator loader ayah saya. Suatu saat beliau tahun 95 ada krisis. Ada program namanya P2DAP. Program pensiun dini sukarela. Namanya sukarela. Sukarela kan. Tapi dipaksa. Akhirnya ayah saya kena. Ya. Saya waktu itu masih di pesantren. Saya masih kecil lah, saya belum paham tuh dipecat tuh apa, nggak paham saya pada saat itu. Tapi yang pasti ketika saya di pesantren itu, kok ayah saya ini rada macet nih. Macet ngirim bulanan gitu ya. Kenapa gitu? Saya nggak paham tuh kenapa gitu. Saya nggak tahu kalau ayah saya itu ternyata kena program pemecatan pensiun dini. Saya merasakan punya pengalaman yang sakit, ya. Terkait bagaimana seandainya seorang karyawan itu kemudian haknya dikebiri, ya, dizalimi. Saya pernah merasakan itu. Dulu saya masih kecil dan saya nggak paham itu. Nah, ketika sekarang saya udah dewasa, saya memahami ada spirit dari diri saya. Artinya nggak boleh ada orang lagi gitu yang nasibnya seperti ayah saya dulu. Jadi saya bela kawan-kawan korban-korban ini.
Jadi bagi saya ini udah sangat dalam ya urusan ini. Udah sangat dalam dan ini kita akan tetap terus berjuang bersama mereka, mendampingi mereka untuk memperjuangkan haknya, apapun resikonya. Ya, seperti Nong dia tahu, saya dilaporkan di Polda terkait undang-undang ITE segala macam, itu resiko dalam berjuang. Saya dilaporkan oleh komisaris, oleh beberapa komisaris anak usaha Krakatau Steel yang merangkap sebagai tim ses presiden kemarin gitu ya. Tim sesnya Pak Jokowi katanya, saya nggak paham apakah benar atau ngaku-ngaku, kita nggak paham. Tapi faktanya memang saya dipanggil, saya klarifikasi di Polda kemarin. Saya juga pernah didatangi untuk, mohon maaf, ada upaya untuk menyuap. Saya terbuka, saya harus sampaikan. Ditawari proyek ini, proyek itu, saya tolak. Saya katakan karena ini apa? Ini menyangkut kezaliman, ini menyangkut tentang kebenaran yang harus ditegakkan. Apapun resikonya, saya bersama kawan-kawan di Cilegon, banyak kawan-kawan kita yang juga ikut berjuang bersama kita, terus mengupayakan hal ini, apapun resikonya. Karena saya yang berkomunikasi dengan mereka, ikut merasakan ya, feel-nya itu bagaimana itu rasanya disakiti, dizalimi ya. Dengan manajemen koperasi ini, korban-korban ini. Berapa uang terbesar yang ada di Primkokas dari nasabah dan berapa yang terkecil, Kang Isbat? Kalau nggak salah ada yang nyampe 1 miliar satu orang. Ada juga yang paling kecil ya 10 juta, 15, 20 ada. Variatif, ada yang 200 juta, ada yang 400 juta, macam-macam. Ada yang 500 juta juga gitu. Macam-macam. Oke, bervariatif dan dengan sebetulnya tujuan tadi keuntungan yang luar biasa sebetulnya ya untuk masa depan ini direncanakan untuk keuangan. Nah, kalau misalnya tadi gedung juga sudah dijual, apakah saat ini manajemen atau operasional Primkokas masih berjalan? Dan bagaimana ketika misalnya nasabah ingin datang ke Primkokas, harus datang ke mana, Kang Isbat? Kemarin surat yang beredar itu adalah surat pinjem pakai fasilitas ADB. Tapi kan belum. Artinya baru pengajuan. Suratnya bocor, terus kemudian viral kemana-mana. Karena tadi ya mungkin dikasih jeda waktu. Jeda waktu bahwa untuk pindah gitu kan. Pindah misalkan ke ADB. Ya berarti nanti di ADB lah. Kemungkinan Primkokas itu pindah gitu kan. Kantornya. Nah, Kak Isbat, kalau yang ditawarkan sampai tanggal 31 Juli 2022 ini hanya 5 miliar rupiah. Sisanya kemudian apa yang dikatakan oleh Primkokas? Ya ini ya saya bilang penyelesaian urusan Primkokas ini tidak bisa diselesaikan oleh manajemen koperasi sendiri, oleh Primkokas sendiri, nggak bisa. Bahkan saya tadi bilang bahwa kalau bisa beres kayaknya sampai kiamat nggak bakal beres. Kalau misalkan urusan ini diserahkan sepenuhnya kepada manajemen koperasi. Pak Khohir itu saya tahu Pak Khohir. Jadi sebelum Pak Khohir ini kan ada manajemen yang lain, ketua koperasi yang lain, ada Pak Sarif Ridwan, ada Pak Heri, ada siapa lagi? Pak Agus Musabik, ada Pak Lugoro. Ini kan rangkaian nih kepengurusan ini. Nah, nanti kepengurusan mana nih yang sesungguhnya membuat ini kemudian jadi masalah gitu. Karena posisi Pak Sarif Ridwan, terus kemudian mohon maaf si Pak Khohir yang hari ini menjabat sebagai ketua, itu ibarat mereka ini cuci piring. Betul. Suruh menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh kepengurusan lama. Nah pertanyaannya pengurusan lama siapa? Ada Heri, ada Agus Musabik, ada Pak Alugoro. Ada 3 kalau nggak salah ya. Nah ini yang mungkin dilacak sama Polda Banten. Ini sejak kepengurusan siapa yang namanya Primkokas ini bermasalah. Ya. Gitu. Kalau penagihan dari nasabah sudah dari tahun berapa, Kang Isbat? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Jadi perjuangan teman-teman nasabah ini sekitar 3 tahun yang lalu. Sekarang berarti berapa tuh? 2019-an. Sekitar 2019 mereka berjuang. Ya. Sekarang udah 3 tahun. Nah, di tahun ketiga ini
kami bergabung membantu mereka gitu. Di ujung lah gitu. Oke. Nah, teman-teman dari Front Daulah Pribumi juga ini cukup lantang dan cukup vokal terkait dengan kasus ini, meminta kalau misalnya tidak bisa diselesaikan, direktur mundur saja. Mengapa demikian, Kang Isbat? Ya karena kayak saya bilang begini, seorang pemimpin itu ya bagaimanapun juga tidak boleh dia lepas tangan atau cuci tangan. Itu bukan pemimpin menurut saya. Seorang pemimpin itu memberikan solusi, kasih penyelesaian. Saya kasih cara ke Pak Silmi itu. Dia punya hak diskresi. Dalam kondisi darurat, seorang dirut bisa melakukan kewenangannya untuk menyelesaikan ini. Ya. Dia bilang, Pak Silmi, bahwa punya tadi untungnya 900 miliar tahun yang lalu. Apa susahnya bagi Pak Silmi? Ngambil itu uang 94 miliar dari keuntungan KS tahun kemarin, selesaikan itu. Itu bisa dilakukan. Ya. Tapi kan tidak seperti itu responnya, kata Pak Silmi. Manajemen koperasi itu berbeda dengan KS. Ini menurut saya pernyataan yang mohon maaf bodoh itu. Bagi seorang sekelas Silmi Karim. Karena apa? Silmi Karim ini punya riwayat yang panjang karirnya. Dari analis BIN, beliau pernah jadi analis BIN. Terus kemudian dia menjadi direktur Pindad, katanya sukses, katanya. Kemudian menjadi direktur Barata, katanya sukses, katanya juga. Saya nggak tahu sesungguhnya gitu. Terus kemudian sekarang menjadi dirut KS. Tapi ini yang jadi masalah, ketika beliau menjadi dirut Barata, ya, salah satu BUMN juga. Dia didaulat sebagai direktur utama BUMN di Indonesia yang paling kaya menurut laporan kekayaan LHKPN. LHKPN. Hebat kan? Direktur Pindad, perusahaan ya nggak gede lah, kecil. Terus kemudian Barata yang nggak gede-gede amat. Jadi direktur BUMN paling kaya, hebat. Mungkin itu salah satu prestasi beliau, menjadi direktur utama BUMN paling kaya se-Indonesia loh kita bicaranya. Berarti dia bisa mengalahkan itu namanya direktur Pertamina, direktur PLN, kekayaannya kan hebat itu, mungkin hebat. Nah, ini terus kemudian kita lihat riwayat Pak Silmi ini pernah juga mengikuti pendidikan di luar negeri, di Amerika, di Eropa. Dia adalah angkatan pertama dari NATO School yang belajar tentang strategi pertahanan keamanan. Beliau dulu S1-nya di Trisakti, terus kemudian ya saya baca riwayat beliau. Organisasinya di mana? Misalkan di HIPMI atau di mana gitu. Saya cross check juga. Jadi kalau beliau bisa cross check saya juga bisa cross check beliau gitu kan. Ya. Jadi amat disayangkan bagi seorang Silmi Karim. Beliau ini saya yakin orang baik. Orangnya ganteng. Atletis badannya gitu kan. Pinter juga gitu. Karirnya masih panjang. Sayang kalau beliau ini nggak mampu menyelesaikan urusan Primkokas, urusan korban-korban pemagaran. Ini sayang banget menurut saya. Itu urusan kecil banget. Ya. Urusan remeh-temeh lah. Masa nggak bisa dibereskan sama Pak Silmi gitu. Gitu. Oke. Nah, di luar klaim mendapatkan keuntungan 900 miliar tahun lalu, apakah saat ini perusahaan Krakatau Steel keuangannya sedang baik-baik saja, Kang Isbat? Sudah mulai pulih? Ya, menurut klaim atau pengakuan dari Pak Silmi Karim, KS katanya membaik, kinerja keuangannya membaik. Dia melakukan restrukturisasi hutang. Terus kemudian dia melakukan konsolidasi dan restrukturisasi bisnis di dalam internal. Dia bikin subholding Krakatau Saran Infrastruktur, dia bikin subholding Krakatau Baja Konstruksi, gitu kan ya. Memang ada upaya ada usaha, ada ikhtiar yang dilakukan oleh Pak Silmi untuk membereskan Krakatau Steel dengan menahan tadi utang, terus kemudian HSM 2 dikerjasamakan dengan Posko, sampai saham KS dengan Posko 50-50, 50%. Tapi ya sayangnya manajemen tetap dikendalikan oleh orang Korea Posko, walaupun sahamnya 50-50 gitu kan. Jadi upaya-upaya sebenarnya dilakukan, tapi menurut kami upaya-upaya itu belum dianggap sukses. Belum.
Masih jauh dari kata sukses. Karena apa? Hutang Krakatau Steel ini 35 triliun. Bisa nggak kita bayangkan berapa bunganya tiap tahun, tiap bulan? Itu beban yang sangat berat, nggak gampang itu. Walaupun tadi klaimnya bahwa restrukturisasi hutang, kan restrukturisasi hutang itu kan hanya menangguhkan hutang, tenornya ditambah. Karena hanya itu. Supaya artinya nafasnya, cash flow perusahaan ini, Lebih panjang. ya rada Ya. nafasnya rada panjang lah gitu ya. Itu kan hal yang sederhana menurut saya, bukan hal-hal yang hebat-hebat banget gitu. Biasa aja gitu. Ya, ya, oke. Oke, Kang Isbat, kita masih ada satu segmen terakhir. Ini kita akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bicara hari ini.